Hai Bunda, hari ini aku mau sharing 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para bunda, entah itu disadari atau tidak, tapi ini akan mengakibatkan ASINya tidak lancar atau tidak banyak. Nah, ada 5 poin yang mau aku bahas di sini. Yang pertama adalah posisi menyusui yang salah. Nah, biasanya kan bayi yang baru lahir kan belum pintar tuh untuk menyusui. Jadi kita sebagai bunda harus mengajari bayinya supaya menyusuinya itu posisinya benar, terutama di bagian mulutnya. Nah, untuk mulut bayi itu saat menyusui harus terbuka lebar. Jadi saat dia menyusui itu bukan hanya puting yang dia hisap, tapi juga areola payudara bunda itu harus masuk semuanya ke dalam mulut bayi. Nah, jadi areola payudara itu anggap seperti ini puting kita, itu bayi tidak boleh hanya menyusui bagian putingnya. Mulutnya bayi itu harus menutupi semua areola payudara kita, sehingga ASINya itu lebih lancar nanti. Jadi tidak boleh hanya puting ya. Kalau misalnya bayinya itu belum pintar, dari bunda harus membantunya. Biasanya kalau aku, saat dia hanya menghisap putingnya ini, saya buka mulutnya. Jadi ininya ditekan pakai tangan kita, ini mulut bayi ditekan pakai tangan kita besarkan mulutnya sampai dia bisa menghisap semua areola payudara. Poin pertama ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya posisinya salah, itu susunya pasti tidak banyak dan puting bunda akan jadi lecet kalau dia hanya menghisap putingnya saja. Yang kedua adalah jadwal pompa yang tidak teratur. Nah, bagi bunda yang menyiapkan ASI perah di saat nanti dia bekerja atau saat nanti meninggalkan bayinya waktu berpergian, nah itu sangat penting sekali untuk mengatur jeda pompa. Jadi kalau misalnya bunda mengaturnya untuk setiap 4 jam sekali, sebaiknya itu konsisten dulu gitu. Jadi kita tahu apakah hasil dari pompa ASINya itu konsisten atau tidak. Misal jam 8 pagi bunda melakukan pompa, kemudian selang 4 jam itu jam 12 dipompa lagi, kemudian jam 16 dipompa lagi. Nah itu nanti kita lihat apakah hasilnya itu kurang lebih sama, misalnya dapat 100 mili sampai 120 gitu. Itu untuk kita mengetahui apakah kuantitas dari ASI kita itu memang sudah benar. Jangan bunda lakukan jadwal yang tidak jelas, misal jam 8 pompa, terus jam 10 pompa, kemudian agak lama baru pompa lagi, misalnya jam 6 sore, itu kan jedanya itu tidak teratur. Nah itu harus dihindari kalau untuk permulaan, karena bunda harus mengetahui kemampuan breastfeeding bunda sekalian. Kemudian yang ketiga adalah di saat bunda sedang bersama bayi, jangan pernah melakukan pompa atau memberikan ASI perah, karena menyusui yang paling baik itu adalah menyusui langsung dari payudara bunda. Jadi ini yang sering banget aku sering dengar dari teman-teman semua gitu. Bayinya ada di sebelah, tapi dia memberikan ASI perah gitu, bukan melakukan breastfeeding langsung. Sebenarnya yang paling bisa merangsang ASI untuk keluar itu adalah kenyotan dari mulut si bayi itu. Jadi saat tidak bersama bayi boleh kita lakukan pompa, tapi kalau saat bersama bayi wajib menyusui langsung dari payudara bunda. Yang keempat adalah stres, tidak percaya diri, dan mudah menyerah. Nah, kalau misalnya bunda benar-benar bertekad untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya, atau bahkan sampai 2 tahun, bunda harus niatin dari awal. Gak boleh gampang menyerah, jangan mudah terpengaruh orang, jangan dengerin orang yang bilang kita itu gak sanggup untuk melakukan ASI, itu jangan didengerin. Pokoknya percaya diri, harus yakin bisa. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya, sehingga ASI bunda bisa lancar dan banyak. Nah, kalau misalnya sudah lancar dan banyak, ya udah gampang deh. Udah pasti hemat di kantong, bayi pasti sehat, nggak mudah alergi, dan yang pasti untuk bunda sendiri sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk melangsingkan tubuh secara alami. Terus yang kelima adalah tidak makan makanan yang bergizi. Nah, untuk menyusui itu kita wajib banget makan makanan yang bergizi dan juga membantu meningkatkan kuantitas ASI kita kalau memang belum banyak. Jadi kalau misalnya bunda masih sedikit ASINya, coba makan daun katu. Atau ada juga yang bilang makan kacang kedelai. Biasanya ASINya lebih pekat dan lebih banyak.
Nah, itu banyak sekali yang bisa Bunda konsumsi, baik suplemen pelancar ASI, susu untuk laktamam gitu. Banyak sekali caranya. Itu dilakukan supaya ASINya bisa lancar dan banyak. Jadi untuk tahap di awal itu penting sekali kita melakukan segala sesuatu supaya ASINya lancar. Kalau nanti sudah lancar, udah deh gampang banget. Itu makan bisa lebih santai gitu, tapi tetap harus dijaga makanan yang bergizi, karena apa yang kita makan pasti itu juga yang dimakan oleh bayi kita. Oke, itu 5 kesalahan yang sering banget aku temuin dari para bunda yang bilang ASINya nggak banyak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini bunda sekalian punya informasi yang lebih supaya tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi ASINya bisa lancar dan banyak. Semoga berhasil. Bye bye.